Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi tak sampah. dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir Rilis kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Sampah adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini. Setiap hari negara kita menghasilkan lebih dari 1.750.000 ton sampah dan sebagian besar berasal dari rumah tangga. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% adalah sampah organik, sedangkan sisa berupa plastik, kertas, logam, bahan lainnya yang sulit terurai namun lebih tepatnya memprihatinkan. Lebih dari 30% sampah di Indonesia masih belum terkelola dengan baik, menumpuk di sungai, di lahan kosong, bahkan di lautan. Masalah ini bukan sekedar soal kebersihan. Sampah yang tidak dikelola dapat mencemari tanah, air, dan udara, mengancam kesehatan masyarakat, merusak ekosistem laut, dan memperparah perubahan iklim. Bayangkan, plastik yang kita buang hari ini bisa bertahan hingga ratusan tahun sebelum terurai. Indonesia kini bahkan menjadi penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Apakah ini warisan yang kita inginkan dan kita tinggalkan untuk generasi mendatang? Namun, harapan belum hilang. Setiap individu punya peran besar dalam mengubah situasi ini. Mengatasi persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Adapun langkah-langkah untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia. Yang pertama, kurangi dari sumbernya. Langkah ini sangat paling efektif, yaitu mengurangi jumlah sampah sejak awal. Gunakan produk yang tahan lama, hindari barang sekali pakai, dan bijak dalam berbelanja. Baik berupa membatas belanja, menggunakan tumbler, dan menghindari sedotan plastik mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan oleh jutaan orang, dampaknya sangat besar. Yang kedua, gunakan kembali. Banyak barang yang kita anggap sampah sebenarnya masih bisa digunakan kembali. Seperti botol kaca bisa dijadikan wadah, kardus bisa menjadikan tempat penyimpanan dan pakaian bisa disumbangkan. Dengan sedikit kreativitas kita, tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga menghemat sumber daya alam. Yang ketiga, yaitu daur ulang. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun bisa diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kertas dapat dikirim ke bank sampah atau tempat daur ulang. Gerakan bank sampah yang kini sudah tersebar di banyak daerah adalah contoh nyata bahwa daur ulang bisa sekaligus memperdayakan ekonomi masyarakat. Dan yang keempat, ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Perubahan dimulai dari pengetahuan, sekolah, komunitas, dan media aktif menyebarkan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah. Anak-anak perlu dibiasakan memilah sampah sejak dini agar tumbuh menjadi generasi yang peduli lingkungan. Yang kelima, ada peran pemerintah. Peran pemerintah perlu memperkuat sistem pengelolaan sampah, baik menegakkan hukum bagi pembuang sampah sembarangan, serta mendorong inovasi teknologi daur ulang. Di sisi lain, perusahaan juga wajib bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan produknya dengan menerapkan prinsip Extended Producer Responsibility atau EPR. Yang keenam, ada gerakan komunitas dan kolaborasi.
Banyak komunitas lokal telah membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Gerakan seperti Clean Up Indonesia, gerakan diet kantong plastik, dan Trash Hero adalah bukti bahwa kolaborasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah mampu menciptakan dampak yang nyata. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.